Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to our channel. So, di sini saya Tri Purnamasari, NPM 2023-20014, Amik Dian Cipta Cendikia, Bandar Lampung. Di dalam video kali ini saya bersama rekan-rekan saya. Saya Yeni Mulyani, NPM 2023-20024. Ananda Reza Pratama, PM 2023-118. Asri Daulianti, NPM 2023-2002. Saya. Oke, jadi di dalam video ini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan tentang apa itu cybercrime dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia serta adanya cyber law. Nah, atau hukuman dari kejahatan cybercrime tersebut. Jadi gak usah lama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Di sini saya dari kelompok 2, Tri Purnamasari, Cybercrime Regulasi dan Peraturan IT, dengan dosen pengampu Ibu Agni Widya Astuti Eskom MTI dalam mata kuliah Etika Profesi. Di sini kelompok 2 ada Asirida Wulandari dan ada Nanda Reza, serta ada saya Tri Purnamasari, dan yang terakhir ada Yeni Mulyani. Nah, kami di sini ada pembahasan tentang satu, pengertian dan jenis cybercrime. Yang kedua yaitu kasus cybercrime di Indonesia. Yang ketiga, pengertian cyber law atau hukum tentang cybercrime. Yang keempat, review jurnal tentang cyber law. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian cybercrime. Menurut Widodo, pengertian cybercrime adalah semua kegiatan individu atau kelompok yang memakai jaringan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Nah, menurut Organization of European Community Development, kejahatan dunia maya atau cybercrime adalah semua akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Nah, jadi cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu atau kelompok yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang dalam komputer. Kemudian ada jenis cybercrime. Yang pertama ada peretasan. Nah, peretasan itu adalah penyusupan dengan mengakses sistem komputer tanpa izin. Yang selanjutnya ada hacking. Nah, hacking itu adalah untuk mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan. Nah, ada carding. Carding adalah istilah itu untuk penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Selanjutnya ada menyebarkan konten ilegal. Contohnya seperti pornografi atau sebagainya. Nah, kemudian ada phishing. Phishing adalah kejahatan dunia maya dengan cara mengalihkan informasi rahasia seperti nomor kartu kredit dan melihat kata sandi nama pengguna sebuah akun. Kemudian ada defacing. Defacing merupakan salah satu tindakan kejahatan dunia maya atau cybercrime yang masih tergolong rendah. Oke, jadi selanjutnya yaitu kita masuk dalam kasus cybercrime di Indonesia. Yang pertama yaitu penipuan email bisnis rugikan 1,4 miliar dibongkar, satu warga negara Nigeria menjadi buron. Nah, kasus ini itu diusut oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengungkap kasus penipuan dengan modus bisnis email compromise atau BEC. Nah, total kerugian korban itu mencapai 1,45 M. Nah, jadi mereka itu merupakan jaringan internasional yang melakukan kejahatan dengan mengincar surel atau surat elektronik atau email yang memiliki celah untuk transaksi keuangan. Nah, terungkapnya kasus ini yaitu pada mula PT Pagilaran yang bergerak di bidang ekspor komoditi melakukan hubungan usaha dengan Good Crown Food. Ternyata surel transaksi kedua perusahaan itu telah disusupi oleh para tersangka atau para pelaku kejahatan. Nah, kemudian tersangka itu oleh polisi dijerat dengan pasal 46, pasal 30 atau pasal 48 JO, pasal 32 atau pasal 51 JO, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Nah, selain itu juga pelaku dijerat oleh pasal 55 KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana.
Kemudian yang kedua yaitu ada kasus cybercrime di Indonesia. Email Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dibajak. Nah, jadi kasus ini itu Lukman Hakim Saifuddin, emailnya itu telah dibajak dan modus pembajakannya itu agar mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di emailnya. Nah, kemudian pelaku dikenakan pidana dengan pasal 45 ayat 2 ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak dengan 1 miliar serta terjerat juga pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selanjutnya yaitu kasus ketiga, ada router dan CCTV 2 alat untuk curi uang dari rekening. Nah, diusut dari Jakarta, CNN Indonesia, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khususnya Badan Reserse Kriminal Polri telah menangkap seorang pelaku kejahatan atau cyber dengan modus mencuri uang setelah meretas akun rekening korban. Nah, si korban ini bukan orang Indonesia, melainkan negara asing yang sedang berlibur. Nah, jadi skenarionya yaitu si korban mendatangi ATM nih. Nah, sebelumnya udah di mesin ATM itu udah dikasih alat atau kamera kecil untuk merekam transaksi, jadi kayak chipnya segala macam datanya itu sudah terekam. Nah, kemudian si korban itu bisa kan meninggalkan ATM tuh, kemudian si tersangka itu bisa menduplikasi kartu ATM, kemudian bisa melakukan transaksi transfer atau tarik pada rekening korban tanpa sepengetahuan korban. Nah, kemudian untuk pelaku kejahatan ini dikenakan pasal 362, 363, 403 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 30 JO, pasal 46, 32, pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan hukum maksimal 8 tahun penjara. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan pembahasan studi kasus cybercrime yang sebelumnya sudah dibahas oleh Tri. Yang saya akan bahas kasus selanjutnya adalah pencurian dan penggunaan akun milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya untuk mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasa kehilangan, namun efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya pengguna akun oleh si pencuri dibebankan kepada sang pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini banyak terjadi di ISP atau Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. Baik, kasus lainnya adalah dunia perbankan dalam negeri juga digegerkan dengan ulah Stefan Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Lewat situs-situs aspal, jika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs-situs tersebut, identitas pengguna atau user ID dan nomor identifikasi personal atau PIN dapat ditangkap. Di sini akan menjelaskan waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial Facebook. Kasus cybercrime di Facebook dan ancaman pidana UU ITE. Internet menyediakan berbagai sumber informasi yang bisa memenuhi kebutuhan informasi penggunanya. Sumber informasi yang ada di internet sangat banyak tanpa batas dan bisa diakses dengan fasilitas online. Koleksi dari fasilitas online baik berbayar maupun tidak berbayar. Jumlah setiap harinya terus bertambah dan sumber informasi tersebut bisa diakses di mana saja dan kapan saja tanpa melihat ruang dan waktu. Salah satu produk perkembangan teknologi dan informasi saat ini adalah Facebook. Terdapat dibentuk hinaan atau pelecehan nama baik dan dapat menimbulkan rasa kebencian bagi seseorang atau golongan SARA dan dapat dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana sebagai
dijelaskan pada pasal 42A ayat 2 UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penggunaan media sosial yang tanpa kontrol terkadang menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, seperti kasus cybercrime. Beberapa contoh kasus cybercrime yang pernah terjadi pada media sosial Facebook di Indonesia antara lain pornografi, 2. pencemaran nama baik lewat Facebook, 3. kasus penyemaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, 4. kasus penyebaran informasi bohong atau hoax. Upaya untuk mengatasi bahaya cybercrime. Beberapa cara dilakukan untuk mengatasi bahaya cybercrime adalah: 1. melindungi komputer, menjaga privasi, mengamankan email, melindungi ID atau akun, membuat backup atau salinan data up to date, dan mencari informasi. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Reza. Yang selanjutnya adalah kasus tentang Carding. Carding salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Carding merupakan kejahatan dilakukan untuk mencari nomor kartu kredit milik orang lain yang digunakan dalam transaksi perdagangan internet. Modus kejahatan ini adalah pencurian karena pelaku memakai kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang web. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 363 tentang pencurian, dan Pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Untuk yang selanjutnya adalah penyerangan terhadap jaringan internet KPU. Di jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional, Komisi Pemilihan Umum sempat down atau terganggu beberapa kali. KPU sempat menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja untuk melakukan pengacauan tabulasi nasional, hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forgery, hacking, cracking, sabotase, dan extortion atau cyber teroris. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime penyerangan pemerintah atau against government, atau bisa juga cybercrime penyerangan hak milik atau against property. Pengertian cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet atau elektronik yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Baik, kami kelompok 2 akan mereview jurnal yang berjudul Optimalisasi Cyber Law untuk Penanganan Cybercrime pada E-commerce. Yang pertama, pendahuluan. Manfaat internet dalam bidang ekonomi berdampak pada masa kini. Kita dapat melihat ada bentuk perdagangan yang dapat dilakukan dengan cara tidak bertatap muka secara langsung antara pedagang dengan pembeli. Namun transaksi perdagangan melalui media internet atau yang sekarang sering disebut dengan e-commerce. Dengan e-commerce, mereka baik pedagang ataupun pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Di antaranya dari sisi pedagang. Pedagang mendapat banyak keuntungan dari segi promosi. Pedagang dapat mempromosikan produknya tidak hanya pada wilayah lokal di mana bisnisnya berjalan saja. Tapi pedagang juga dapat mempromosikan ke seluruh penjuru dunia yang memang sebagian besar sudah terkoneksi oleh internet.
Pemanfaatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Dan karena ruang gerak kejahatan tersebut sering terjadi pada dunia maya melalui internet, maka pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab ini dapat disebut dengan cybercrime. Dan untuk sekarang ini, bentuk penyelesaian masalah mengenai lebih banyak ditekankan pada pembentukan suatu undang-undang yang membahas tentang cybercrime ini atau sering disebut dengan cyber law. Baik, saya akan menjelaskan landasan teori dari jurnal tersebut. Di antara lain, e-commerce merupakan suatu transaksi digital yang mencakup berbagai macam transaksi yang dimediasi dengan teknologi dan digital elektronik. Adapun transaksi yang terjadi di sebagian besar terjadi melalui internet dan website. Cybercrime. Pada intinya, cybercrime memiliki semua tindak pidana yang terkenal dengan informasi dan sistem informasi. Cyberlaw. Cyberlaw merupakan hukum yang biasanya digunakan pada dunia maya yang umumnya disosialisasikan dengan internet, atau cyberlaw dapat diartikan dengan suatu aspek hukum yang batasan ruang lingkupnya hanya terdapat pada setiap aspek pada berhubungan dengan suatu kelompok atau perorangan atau subjek hukum lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi jaringan internet yang dapat dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber. Pertumbuhan pasar e-commerce di Amerika Serikat pada tahun 1979, 8 miliar US dollar. Untuk 1998, 17 miliar US dollar. Untuk 1999 jadi 41 miliar US dollar, dan tahun 2000 jadi 105 miliar US dollar. 2001 jadi 183 miliar US dollar. 2002 jadi 302 miliar US dollar. Adapun dalam hal ini, alasan kenapa memilih Amerika Serikat yang dijadikan sebagai tolak ukur prospek dari perkembangan teknologi informasi yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan besar e-commerce adalah karena keberadaan negara tersebut yang selalu diposisikan sebagai pusat ekonomi dunia, baik secara kualitas. Di Indonesia juga, e-commerce juga menggambarkan tren yang telah terus naik dengan signifikan. Nilai transaksinya pada tahun 2000 dapat mencapai 100 juta US dollar dan naik menjadi 200 juta US dollar pada tahun 2001, Arif tahun 2009. Fenomena komersi sudah dikenal Indonesia sejak tahun 1996 yang diawali dengan adanya situs http www.sanur.com sebagai toko buku online pertama di Indonesia. Walaupun situs ini belum terlalu populer, namun situs ini dapat dijadikan sebagai pemicu bagi kemunculan berbagai macam situs yang melakukan komersi. Dengan komersi sudah formalitas yang biasanya ada pada transaksi konvensional dikurangi. Di samping itu juga konsumen dapat mengumpulkan dan membandingkan informasi produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan review optimalisasi cyberlaw untuk penanganan cybercrime pada e-commerce dari Asih Rida. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pembahasan dan hasil yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa masih terdapat banyak celah hukum pada cybercrime, terutama dalam e-commerce. Nah, kemudian seperti yang dinyatakan oleh pakar multimedia yang tertulis pada surat kabar Suara Merdeka yang dapat dilihat secara online, yaitu cybercrime saat ini sulit ditangani karena belum ada aturan hukum yang menjangkau. Akibatnya, kalau pelakunya tidak tertangkap, akan sulit menjeratnya. Bahkan jika tertangkap, pelaku tetap disulit untuk dijerat. Berarti dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para pakar yang berhubungan dengan cybercrime,
yang ada di Indonesia, bahwa cyber law di Indonesia itu masih belum dapat digunakan secara optimal, terlebih lagi dalam proses penanganan kasus kejahatan dunia maya yang berhubungan dengan transaksi e-commerce. Nah, sehingga diharapkan kedepannya cyber law dapat dioptimalkan dengan kesiapan aparat yang menjadi tumpuan awal dalam penanganan cybercrime pada transaksi e-commerce. Itulah tadi review jurnal tentang optimalisasi cyber law untuk penanganan cybercrime pada e-commerce dari kelompok 2. Oke guys, sekian video dari kami dari kelompok 2 tentang cybercrime dan regulasi atau peraturan dalam bidang IT. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.